kayak banyak orang gitu bang. Jadi yang gue lihat itu bukan pendaki. Itu gue nggak tahu ya halusinasi gue apa gue gimana gitu kan. Tapi yang gue lihat itu kayak orang-orang zaman dulu pakai kain, terus kayak orang selibet-selibetan bawa kendi. Gue jalan terus, di situ gue ngeliat bang, pas banget tanjakan itu yang kata kan ini ada batang, kita kan begitu tanjakannya. Dari situ gue ngeliat bawa bapak, serem banget emang mukanya, bude badannya, lagi nyeret-nyeret anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya tentunya saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Bang Hamid. Waduh, terima kasih Bang. Iya, Bang. Udah jauh-jauh dari Jakarta nih ya. Ke daerah Semarang nih Bang, sini Bang. Kontennya Semarang nih Bang, podcastnya Bang. Nge-lag deh. Oke Bang Hamid, sebelumnya gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya, salam untuk teman-teman di rumah dan juga keluarga di rumah nih Bang. Nah Bang, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini nih, Bang Hamid akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih? Gunung Cermai. Gunung Cermai? Itu tahun berapa Bang? Baru kemarin, sebelum Lebaran Idul Adha. Berarti apa? Mei, April? Juli. Juni apa Juli nih? Juli. Awal Juli. Awal Juli kan, iya. Idul Adha kan pertengahan ya kalau tanggal salah 10 ya. Tanggal 10 kan ya. Nah, berarti saat itu ngelaluin jalur mana tuh? Atau via mana gitu? Linggarjati. Iya. Wow, oke. Kalau boleh tahu Bang, inti cerita yang akan Abang ceritakan tuh ngalamin kejadian apa tuh? Inti ceritanya, gue ngalamin temen gue kesurupan. Dan kayak gue tuh kayak diikutin gitu kan. Dari awal base camp itu, dari base camp nyampe seterusnya gitu. Oh. Diikutin, dan gue ngeliat yang aneh-aneh juga gitu. Entah gue halusinasi, entah beneran gitu. Itu lewat jalur Linggarjati tuh Bang ya? Saat itu gue tektok. Oh, tektok. Wah, Cermai Linggarjati itu naik jam berapa sampai bawah? Jam 7. 7 pagi. Nyampe puncak jam 4 sore. Wow. Sampai bawah lagi? Jam 10 malam. Widih. Itu dalam rangka apa tuh Bang, tektok tuh Bang? Apa emang iseng aja gitu? Iseng aja, emang pengen. Udah niat? Iya. Oh, jadi persiapannya juga udah matang tuh ya kan Bang Hamid ini. Oke. Mungkin teman-teman semua juga penasaran, begitupun dengan saya. Tahan dulu Bang ceritanya Bang. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Jadi waktu itu gue berangkat itu ke Cermai waktu malam, 3 hari sebelum Lebaran Idul Adha. 3 hari sebelumnya. Itu mendadak banget Bang. Kenapa gue bilang mendadak? Karena temen gue ini perempuan, dan itu ibu-ibu. Berarti cuma berdua? Iya, berangkatnya berempat. Loh? Berangkatnya berempat. Yang gue denger Cermai nggak boleh ya berempat, bolehnya berdua. Ya mendadak kan, yaudah gue prepare gue berangkat dari Jakarta itu, start dari Kampung Melayu jam 9 malam, jalan terus, ya biasalah lancar ya kan. Nyampe base camp itu jam 4, sekitar jam 4 subuh. Kan kalau Linggarjati itu biasanya sebelum di pos Cibunar itu kan, Cibunar Linggarjati ada base camp juga ya, itu gue lewatin. Jadi kalau kata orang-orang setempat harus ke base camp dulu, pos 1.
pendaftaran registrasi, tapi gue nungguin gak datang. Akhirnya gue jam 6 gue dapat info kan harus ke bawah dulu, balik lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah. Ya, turun lagi, akhirnya registrasi kan, ditanya berapa orang, 2 orang. Tadinya nggak bisa. Dari situ saya TikTok, ya udah kan TikTok. Kira-kira nyampe atas jam berapa? Sekitar jam 8. Ngomong begitu temen gue nih, kan kalau gue diajak gue diem dulu ya kan. Dari situ singkat cerita ya udah tuh jalan kan, prepare dulu tuh, Nah pas prepare itu di mana, di pos itu di base camp Cibunar Linggajati. Dari situ kan jalan-jalan jam 7 pagi tuh gue naik nggak ada apa-apaan tuh, naik terus. Pokoknya itu di pos Lawang Datar kayak hati gue nih kayaknya nggak mau naik gitu, kayak kok berubah pikiran gitu kan ya, gue nggak mau naik nih gitu, bukan karena takut atau apa, tiba-tiba kok gue nggak mau naik gitu ya. Cuman gue nggak bilang. Seringnya jalan kan itu nggak istirahat tuh, gue jalan terus, berhenti dulu tuh sejenak. Dia udah jalan jauh temen gue, kok berhenti sih Mit gitu katanya. Pengen ngomong kayaknya nggak usah, nggak enak ya kan, soalnya dia tuh ini banget, kekeh banget gitu. Gue nggak ngomong kan, terus jalan dari pos Lawang Datar itu ke mana tuh? Kondang Amis. Iya, Kondang Amis pos 3 ya. Dari situ istirahat kan, dia duduk tuh, gue juga ikut duduk. Dia bilang katanya makan dulu dah, lapar. Padahal baru di pos 3. Dia udah ngerasa lapar, ya udah kan gue ikutin ya kan. Dia makan, habis makan itu dia ketiduran tuh. Pas habis ketiduran kan gue bangunin, ayo. Dia bangun kan. Dari situ udah jam berapa? Kan dari jam 7 tuh. Sekitar jam 9:30 10 kan dari situ. Terus pas udah mau jalan lagi, dia tiba-tiba pas udah mau makan carrier ini, dia jatuh bang, pingsan. Itu nggak masuk akal, kok tiba-tiba dia pingsan gitu, kayak aduh, dia ngomong gitu. Itu sekitar pingsan 10 menit 15 menit, lama. Cuman gue paham nih dia pingsan karena apa. Ntar juga bangun lagi. Akhirnya gue ituin kayak minyak kayak putih lah ya kan. Dia bangun tuh, mau lanjut apa enggak nih? Lanjut lah kata dia gitu. Udah niat banget kesini, jalan kan. Nah dari situ jalan dari Kondang Amis tuh ya. Gue lupa sih nama pos-posnya tuh ya kan. Kondang Amis ke pos 4 itu lancar tuh. Nah dari gue dari Kondang Amis itu sampai ke pos 4 kalau nggak salah ya, Kuburan Kuda. Dari Kuburan Kuda itu nggak istirahat, ngejar waktu juga kan. Dari situ pas sebelum Kuburan Kuda itu, gue dari kejauhan itu udah lihat kayak banyak ngomongnya apa ya, kayak nyebutnya gimana tuh, kayak orang-orang zaman dulu kayak bangsawan gitu bang, kayak pakai baju tentara putih-putih gitu kan. Itu gue nggak tahu itu. Dari situ banyak kuda-kuda lah ya kan, kuda-kuda putih tuh. Dari situ gue pengen kaget kan, cuman gue nggak berani ngomong, soalnya teman berdua. Emang dari situ nggak ada pendaki satupun di Linggajati tuh base camp. Gue cuman berdua doang. Udah gitu kan gue jalan terus. Pas semakin deket emang udah nggak ada tuh. Gue lihat dari kejauhan doang, dari kayak tentara-tentara gitu yang banyak ya kan, naikin kuda atau apa gitu. Dari situ di pos kuda si ibu ini tuh yang temen gue minta foto dulu di pelangnya tuh, foto dulu. Nah pas dari situ kan dia foto, pas gue cekrek itu ada itu apa sih, kan gue foto dia tuh. Nah pas gue udah sempat mau pas mau foto kena dapet. Apa tuh bang? Ya sosok kayak orang luar ya. Aduh, merinding banget, soalnya berdua doang bang. Orang luar yang mukanya bule-bule gitu, hidung mancung. Cewek? Laki. Oh, laki. Gagah gitu kan. Orang luar ya rambutnya kayak emas-emas putih gitu. Ya cuman remang-remang. Nah terus dari situ HP dia langsung gue matiin aja biar nggak dilihat. Atau pas gue pengen hapus dia gue nggak sempet langsung sini apa dilihat. Dia juga ngelihat, tapi itu dia nggak sadar. Nggak ngeh ya. Yang gue cekrek itu ada di belakangnya pisan gitu, di belakangnya banget, di tiangnya gitu. Dari situ udah yuk jalan, kita ngejar waktu kata gue gitu kan. Habis jalan-jalan tuh kalau nggak salah itu dari Kuburan Kuda ke pos 5 itu tanpa istirahat juga tuh. Dari situ nggak berhenti sedikit pun, terus pelan-pelan. Itu pos berapa itu ya, pos 5 tuh, lupa gue nama posnya beneran. Nah dari pos 5 itu gue bener-bener ngerasa capek banget bang. Di hati gue tuh gue pengen turun banget, pengen turun gitu, tapi dia kekeh gitu buat nyampe puncak gitu. Soalnya itu udah jam berapa tuh bang? Udah Apanya? sore, masih siang?
pas sampai pos 5 itu? Sekitar jam setengah 11 sampai jam 11 gitu. Siang lah ya? Iya, sebelum dohor lah gitu. Soalnya kita jalan lambat, banyak berhentinya juga. Nah, terus dari situ nggak ada apa-apaan kan. Pas udah nyampe pos 5 itu, gue kayak bener-bener capek banget gitu kan. Gue pengen bilang, Bu, udah yuk kita turun aja gitu. Tapi kayaknya ketahan mulu gitu kan. Dia udah kokoh banget. Dia juga udah capek banget tuh. Udah capek banget, udah kelihatan. Dari situ, udah ya dong, cowok jangan lemah, kalah sama ibu-ibu yang udah tua, katanya gitu. Yaudah dah, yuk jalan ya kan, jalan lagi. Singkat cerita dari pos 5 pos 6 itu nggak ada apa-apaan, terus jalan terus. Nah dari pos 6 itu, kalau nggak salah pos 7 Linggajati ya, Batu Lingga ya. Pas dari Batu Lingga itu kan kayak ada pelang apa tuh, tulisan macan kumbang gitu ya. Ini apa sih, hewan-hewan gitu ya? Habitat. Iya, habitat macan kumbang. Dari situ kan jalan tuh. Terus kata si ibu itu udah lumayan jauh lah, sekitar 20 meter dari gua, 30-an meter lebih. Ayo, dia manggil gua Ade kan. Ayo deh, bentar lagi pos 7 Batu Lingga gitu. Pos yang terkenal, dia bilang gitu. Terus dia nyebut, mau penasaran sama Batu Lingga gitu kan. Pas dari situ pas gue lihat dari kejauhan itu, pas ngomong si ibu itu bilang ngomong gue ibu penasaran, kayak banyak orang gitu bang. Jadi yang gue lihat itu bukan pendaki, itu gue nggak tahu ya halusinasi gue apa gue gimana gitu kan. Tapi yang gue lihat itu bukan Mainda doang, kayak orang-orang zaman dulu pakai kain, terus kayak orang selibet-selibetan bawa kendi gitulah ya kan. Dari situ gue jalan lagi tuh, udah jalan ya kan, gue dalam hati nyebut permisi ya kan. Dari situ udah tuh jalan terus. Pas nyampe pos 7 itu Batu Lingga, pas gue udah nginjek banget tuh kan begini tuh ya. Nah dari situ kan di sini ada rumah tuh, terus di sini ada batu juga kan, Batu Lingganya itu kalau nggak salah. Nah dari situ gue pas ngelihat ke arah itu kan di tempat yang mau masuk ke rumah itu katanya foto, tapi gue fokusnya ke batu itu. Nah itu wallahu alam ya, gue nggak tahu itu siapa. Yang gue itu seorang kakek lagi betapa, soalnya nggak madep ke gue, madep ke sono, kayak lagi jikir lah gitu kan, kalau bahasa kita kan betapa gitu, tapi madep ke pohon. Jadi tuh hati gue pengen banget manggil gitu kan, soalnya rasa takut enggak, cuman pengen manggil gitu bang. Bu, nggak boleh foto-foto di sini, kata gue kan gitu ya. Terus tuh ada bacaannya dilarang berkemah di apa Batu lingkungan, iya di sekitar Batu Lingga. Jalan, gue kan belakangan karena gue juga bawa tas juga buat apa logistik juga kan. Dari situ pas gue mau naik itu kan jalannya begitu naik. Nah itu diikutin bang, bener-bener diikutin. Cuman gue mau nengok ke belakang tuh berat banget gitu. Pas gue nengok sedikit, nenek-nenek gitu. Nenek-nenek, nah itu pas singkat cerita dari di pos 8 itu, dia tiba-tiba nyandaran di pohon tuh bang, sebelah kiri. Yang di jurang itu, nyandaran, dia tiba-tiba jatuh. Dia kan gak bawa-bapaan tuh. Jatuh, pingsan lagi ya kan. Di situ jujur gue merinding banget, rasa takut juga ada, cuman berdua doang. Pas gue, ya pokoknya gue gitulah, gue bangunin, dia bangun, akhirnya dia nggak bersuara, cuma matanya melotot ke gue. Mak, gak usah bercanda lah ya kan, kita lagi capek banget, kata gue gitu bang, lagi capek banget nih. Terus dia terus melototin gue tuh. Terus akhirnya gue tanya dong kayak orang-orang lah kan, ini siapa gitu. Yang masuk ke tubuh dia itu ngomong, katanya dia nggak seneng sama anak perempuan ini, seperti nantang, nggak seneng sama perilaku dan bicaranya, niatnya dia juga kan gue nggak tahu niatnya jadi gimana ya kan. Dari situ emang salahnya apa gitu. Terus dia yang di tubuh itu ngomong, nggak perlu tahu, intinya saya nggak suka sama anak ini gitu. Emang ini siapa? Saya Nyai Lingga, dia bilang gitu kan. Kan gue belum tahu tuh Nyai Lingga itu siapa, nggak tahu kan sejarahnya juga. Saya Nyai Lingga gitu, jadi gue nggak kaget, cuman Nyai Lingga gitu kan. Terus ya udah Nyai, kata punten, kata gue kan gitu ya. Kalau emang ada salah atau dari perilaku perkataan anak ini, perempuan ini, ibu ini, tolong dimaafkan gitu. Kalau emang
ada salah gitu dari apapun, tolong dimaafkan. Kita mau lanjutin perjalanan, kata gue gitu kan. Dari situ nggak jawab, melototin terus. Akhirnya ya gue coba lah kan, gue kayak gitu-gituin. Pingsan lagi tuh, habis pingsan udah, Mbak di mana? Dia bilang gitu. Mbak di mana? Masih di sini lah, di pos 8 gitu. Dari situ di pos, kan dia udah bangun. Gue kasih minum, mau cemilan nggak? Cemil dulu, nyemil ya kan. Oh sorry, itu pas kejadian pertengahan pos 8 itu. Nah pas dari situ udah sadar kan, gue kasih minum, gue kasih cemilan, bangun lagi tuh jalan pelan-pelan. Gue suruh duluan. Kan sebelum pos 8 itu kan ada bacaan tuh, pelang-pelang kayak 200 meter lagi, gini kan. Pas gue baca, emang Bapak Tere ya kan. Nah dari situ gue jalan terus. Di situ gue ngeliat bang, pas banget tanjakan itu yang kata, kan ini ada batang, kita kan begitu tanjakannya. Dari situ gue ngeliat bapak, serem banget emang mukanya, bude badannya, lagi nyeret-nyeret anak. Di situ gue emang bener-bener pengen teriak, pengen ngomong, itu siapa bu? Tapi gue tahan. Mungkin apaan sih lu, halusinasi atau gimana sih gini-gini gitu kan. Jadi gue tahan tuh bang, dari naik sampai pulang lagi tuh gue tahan terus. Emang bener-bener terus lagi nyeret-nyeret sambil bawa-bawa benda gitu. Dari situ gue samperin kan, gue penasaran nih. Akhirnya gue sedikit lari. Ya pas gue udah nyampe Bapak Tere itu udah nggak ada gitu kan. Apa mungkin gue ngomong ini mah halusinasi doang gue kali ya kan, halusinasi gue doang. Dari situ udah tuh istirahat di situ. Dia minta, temen gue nih minta minum, gue juga ikut minum karena emang capek banget kan, lelah gitu. Dari situ pas gue kan udah yuk jalan lagi. Udah itu sekitar jam dari pos 7 itu ke pos 8 kan tadi ada jeda dia kemasukan ke kerasukan. Itu gue nyampe jam 1:30, jam 2-an lah. Hampir jam 2 nyampe pos 8 gitu kan. Dari situ pas udah gue mau naikin ransel daypack kayak jangan istirahat di sini gitu, suaranya gede, jangan istirahat di sini gitu. Udah ngomong kayak gitu doang. Dari situ udah jalan lagi kan, kaget, jalan terus, jalan. Nah pas dari situ itu gue lupa nama pos-posnya ya bang ya, yang gue inget cuma sedikit doang. Jalan lagi kan, itu gue diikutin bang sama bapak-bapak itu, diikutin. Yang nyeret anak itu? Iya, dia sambil nyeret anak, mukanya serem banget. Dia sambil megang benda, gue gak tahu benda apaan itu, kayak nguber-nguber gue juga. Gak lama pas gue fokus kayak gitu kan, gue paling belakang terus kan, gue suruh jalan duluan, gue fokus ke belakang, maksudnya gak nengok begini banget, gue ngerasa doang. Dari situ pas gue lihat ini, di depan temen gue ini bang, ada seekor macan lewat gitu, jalan pelan, tapi dia nggak ngelihat. Di situ gue spontan teriak, "Bu, mawas mak," kata gue gitu kan ya. "Apaan dek?" gitu. "Itu tadi ada ular," gue gituin aja kan, tapi gue tuh macan. Macan itu matanya merah hitam dah, macan kumbang disebut ya. Dari situ, "Apaan, dan bikin takut, jangan bikin panik." Langsung kan dia tuh kayak parno gitu kan, takut banget orangnya. Dari situ, "Ya tadi ada ular." "Masa udah ular mana? Udah masuk lagi ya kan," gue gituin tuh. Dia sudah jalan lagi kan, jalan terus. Gue terus diikutin bang sama bapak-bapak itu. Gue nggak tahu itu bapak-bapak dari mana kan. Nah gue ikut terus, gue jalan terus, masih diikutin sampai di pos, namanya pos apa sih tuh? Dari situ, dari pos 8 kan, pos 9 tuh, itu gue nyampe sekitar sejam lah ya kan. Dari situ nyampe jam 2:30 lewat. Singkat cerita, nggak ada apa-apaan tuh, aman, jalan terus kan. Pas gue lewat dari pos 9, pos 10, nah itu udah keluar vegetasi. Gue terus jalan, nyampe Pengasinan itu jam 3:30 sore ya? Jam 3:30 sore. Ya udah rada mendung enggak, tapi anginnya kenceng banget. Itu bikin mental gue turun bang, ngedrop. Kalau dilanjutin lagi gimana ini? Kata main, udah kita lanjut lagi. Nah yang bikin bingungnya itu bang, ini jalur puncaknya kemana? Soalnya itu di punggungan, ya kan? Di punggungan banget gitu. Kita jalurnya kemana nih? Akhirnya gue nyari jalur, bang itu ninggalin gue. Dia udah yang kan ada tanda-tanda merah-merahnya tuh, dia udah di bawah.
pas gue turun ke bawah gue nyasar kok nggak ada main dah. Gue coba naik lagi, dia ada di situ. Gue sampai 2 kali gue turun lagi, padahal gue patokin dia di situ, nggak ada lagi dia, nggak ada. Gue coba naik lagi, dia gini. Gue coba lagi lewat sebelah kanan tuh, kan ada tuh yang muara kayak selokan gitu kan di pinggir-pinggir goa gitu, punggungan. Dia ada tuh. Nah dari situ udah tuh dia tinggalin kayak trekking pole-nya kan. Kita jalan terus bang. Wah di situ udah bener-bener nggak kuat banget. Jalan aja kan udah nggak tegak lagi, udah kayak merangkak gitu, batu gede-gede banget kan. Pas udah sekitar 20-30 meter lagi, gue udah nyerah. Itu kan udah kelihatan tuh puncaknya, kayak ada pohon satu gitu, udah kelihatan. Itu gue ngelihat di puncak itu, puncak atas, kayak ada orang lagi reunian. Tapi bukan orang kayak kita gini, kayak pakai jubah gitu, kayak orang-orang Islam lah ya kan. Pakai jubah, pakai udeng-udeng kalau kata orang zaman dulu. Di situ kok rame gitu kan. Tapi gue pengen bilang, "Mak, rame," gitu kan. Tapi nggak enak, soalnya kayak bukan pendaki. Kalau gue teriakin, "Bang," gitu, kan nggak enak ya. Akhirnya hati gue pengen banget turun tuh. Turun aja kali ya, angin kenceng banget. Udah emang kenceng banget, pengen ke bawah itu. "Mak, kita turun aja mending," ya kan. "Wah, lu gila ya," kata dia gitu. "Kita udah dikit lagi. Perjuangan buat nyampe sini tuh nggak gampang," katanya gitu kan. "Ini udah tinggal, ya Allah, tinggal dikit lagi," kata dia gitu. Gue tetap gak mau tuh bang, tetap gak mau gue. Akhirnya gue mikir tuh. Nah terus dia juga berhenti. "Udah, jalan terus. Akhirnya yaudah gue bismillah kan, jalan terus. Pas nyampe puncak, kan gue paksain tuh ya. Itu gue nyampe puncak nggak berdiri bang, langsung tepar gitu. Emang capek ya? Iya, bener-bener capek banget itu. Udah gue capek bukan cuman kayak dikuras tenaga, tapi di mental juga gitu. Yang gue lihat yang aneh-aneh gitu, itu gue nggak tahu halusinasi, nggak tahu bener ya kan. Dari situ pas itu jam 4:20 nyampe puncak. Tuh foto-foto ya kan, nggak makan, nggak ngopi, nggak minum, nggak, cuman foto-foto doang sekitar 20 sampai setengah jam lah. Itu jam 5 teng turun ke bawah. Pas mau masuk ke jalur puncaknya itu kan ditanding trekking pole nih. Trekking pole gua kemana, kata dia gitu. Trekking pole nggak ada gitu. Mungkin kalau ada yang naik lagi trekking pole ada kali ya, kalau emang masih ada mah ya? Iya, nggak ada tuh. Yaudahlah, trekking pole nggak usah dipikirin, ini udah gelap ya kan. Jalan lagi tuh. Itu gua nyasar bang, kan ini punggungan nih, ini kan puncak Cermai, ini punggungan. Nah jalur kan begitu, kayak ada jalur aliran air gitu. Nah itu ini kita ke atas kanan apa kiri ya kan. Gue ngambil kiri bang, ikutin terus, nggak ketemu. Jadi gue tuh di bawah punggungan terus, di bawah. Kok lama-lama turun. Akhirnya ini kayaknya bukan jalurnya. Dari situ udah mau jam 5:30 tuh di situ doang. Gue naik balik lagi tuh, diinget-inget, nah ini jalurnya. Naik lagi, itu gue nyampe Pengasinan maghrib. Center kan headlamp cuma 2 ya, kurang ini kan, soalnya kan dia pikir kita nyampe jam segini ternyata beda. Melenceng gitu. Dari situ turun kan, gua udah bener-bener gak mau ngomong lagi bang. Gua udah malas banget ngomong, udah malas banget debat, pokoknya udah malas banget ngapa-ngapain. Yang bikin gua kesel itu dia jalannya lama banget, udah capek. Di posisi gelap banget, berdua doang, dia lama banget jalannya kan. Jadi emosi ya, cuman perempuan ya kan, yaudahlah kita ngertiin ya kan. Jalan terus tuh nyampe, pokoknya di situ dari pos Pengasinan sampai pos 10-9 itu nggak ada apa-apaan bang, cuman suara-suara doang lah ya kan. Singkat cerita, pas udah mau nyampe pos 8 itu berhenti dulu tuh sebelum Bapak Tere ya kan, pos 8 minum kan. Nah itu denger tuh dia, temen gue ini denger. "Dia, lu denger gak?" Dia gitu. "Apaan?" "Kayak suara dung gitu." "Oh iya gitu, denger. Udah biarin," katanya kan. Kata gue gitu, biarin aja. Tapi serem, dia langsung digigit-gigitin tuh. Dia biarin aja, ngapain diurusin, dirawin aja kan, gak usah dipikirin banget. Kita sekarang turun lagi. Nah pas dari turun lagi tuh bang, pas udah mau nyampe pos 8 mas, sekitar 10 meter lagi pos Bapak Tere kan begini tuh, turun lagi. Itu pas sebelum belokan itu gua ngelihat orang gede tinggi, bapak-bapak itu lagi yang bawa anak lagi. Iya, tapi yang gue lihat dia nggak bawa bapak, cuman dia kayak jegot buah kayak begini. Dari situ dia ngomong, "Lu mau ngapain balik?"
gitu, tapi suaranya beda gitu. Bener-bener serem banget. Sampai di situ gue jujur aja gue teriak sekuat-kuatnya karena udah capek banget kan. Bukannya gimana ya, kayak ini gimana nih mau lewat gimana kan. Dia nggak ngalangin jalan, dia di pohon itu bang begini sambil nototin gue gitu, sambil kayak gitu. Gue bacaan aja kan terus. Kata ada, gue sampai nyebut ini orang apa bukan sih, kok kalau misalnya makhluk nggak mungkin liatin terus gitu, nggak mungkin banget, pasti kalau ngeliat udah dia pergi gitu. Ini kan ngapa terus liatin gue gitu bang ya kan. Akhirnya pas dari situ gue nunduk terus, nunduk, akhirnya gue jatuh kan, ada turunan tuh yang naik ke begini, gue jatuh tuh, kaki gue terkilir, udah bener-bener sakit banget itu, sepatu sampai robek. Dari situ deh tuh, ini gue bisa jalan nih kan, jangan sampai gak bisa jalan nih, udah capek banget. Dari situ sakit juga kan, gue gak ngomong apa-apa dah, akhirnya dibangunin sama dia, sakit dibangunin juga bang, cuman gue gak ngomong, jalan pincang ya kan, suruh duluan. Akhirnya pas dari situ, yang gue jalan duluan kan, gue jalan sambil pincang, mak jalan dulu apa, jalannya rada cepetan ya, iya siap, tapi pelan gak apa-apa kan, dia ngomong gitu, soalnya udah bener-bener ini banget, jadi gitu. Tapi rada cepetan dikit, please. Soalnya emang udah bener-bener gak kuat. Dia kayak bawa pentungan bang, tong. Temen gua, itu suara apaan kok deket banget? 3 kali, tong, di belakang gua banget bang. Dia kayak ngikutin terus. Dari itu, wah gue pengen nangis di situ beneran, cuman berdua gitu kan. Udah gitu posisi tektok kan, kalau misalnya kayak mendingan kan kita istirahat di tenda gitu kan. Dia tuh gue hirauin dah pokoknya, nggak gue ladenin, nggak gue papain. Terus seiring waktu berjalan dia udah nggak ngikutin. Nah pas nyampe dari situ, singkat cerita dia udah nggak ngikutin gue lagi kan. Udah tuh nggak ada apa-apaan, cuman suara-suara burung atau apa lah ya kan, hewan-hewan hutan. Dari situ gue jalan-jalan, pas udah mau turunan pos Batu Lingga itu, di batunya itu yang gue lihat bukan seorang kakek-kakek lagi bang. Yang gue lihat nenek-nenek yang tadi tuh lagi betapa, tapi di sampingnya itu kayak seekor macan. Ini gue mau lewat apa enggak nih? Yang gue lihat itu ada di situ. Itu gue nggak tahu halusinasi atau bener ya bang ya. Yang penglihatan gue karena saat gue mendaki Ciremai itu yang gue lihat itu dari situ. Nah kira gue berhenti kan, dia udah pas banget nyampe Batu Lingga tuh, dia jalan terus, dia nengok, ayo buruan, tadi suruh buruan, jalan tuh. Kira gue jalan, gue nunduk kan, dia nggak nengok emang, gue nunduk terus. Pas gue nengok ke belakang, nggak ada. Nah itu gue jalan lagi kan, jalan terus. Pas udah dari pos Batu Lingga kan turun ke bawah tuh, kan jalan cuma segini ya. Dari situ gue turun, ini orang sekitar 9 atau 10-11 ya, gue nggak tahu, selewat bang. Kalau gue ngelihat itu orang, tapi yang temen gue ini ngelihat kayak ada suara sepatu jalan, jejak kaki. Dia sempet ngedon di situ. Taruh, tunggu. Kayak ada suara jalan. Siapa ini, coba lihat, senterin. Terus dalam hati gue, emang ada gitu. Dia ngelewat kayak senggol-senggol gitu, kerasa banget. Sampai gue pikir nih siapa gitu. Jujur di situ gue pengen nangis. Bukan orang pendaki, bukan masyarakat, tapi kayak ya pakai jubah gitu bang. Di situ gue pengen nangis banget. Sekitar 9, 10, 11 orang lah ya kan. Jalan tuh, udah tuh gue hirauin semua. Terus dari situ kayak kan banyak lutung ya bang ya, selebut-selebutan tuh lutung. Makin gue senterin, dia makin ngedeket lewat sini. Put. Akhirnya gak gue senterin tuh. Kan gue takutnya dia nyamperin gue atau nangkep gitu ya. Akhirnya gue jalan terus tuh, gue wirauin kan hewan-hewan lutung gitu kayak monyet. Gue wirauin. Pas singkat cerita itu, pas dari pos 7 kan ke pos 8, itu gak ada apa-apaan tuh. Itu sekitar jam 9:30 bang, sekitar jam 10. Dari situ kan jalan terus. Nah itu gue nyampe dari pos 7 ke pos 6, pos 5 itu nggak ada apa-apaan. Dari pos 5 lagi kan istirahat tuh, udah kan istirahat, jalan lagi. Dia bilang kok berat banget gitu, kata dia gitu. Gue nggak kuat deh, kata dia bilang kayak gitu. Dia jalan terus, kaki nggak bisa jalan, kata dia gitu kan. Dia jalan terus, udah gimana, udah kacau ya kan, mana berdua doang. Jalan terus tuh, akhirnya gue paksa kan, gue dorong pelan-pelan, jalan. Dari situ pas udah nyampe, singkat cerita, pas udah nyampe pos 4 kuburan kuda itu, dia pingsan, jatuh. Dia pingsan tuh, lama pingsan bang, ada sekitar 15
10 sampai 15 menit lagi. Dia pingsan, tapi nggak kesurupan, pingsan doang. Apa mungkin capek banget kan ya? Nah dari situ pas dia pingsan, gue ngeliat ada orang yang tadi itu kayak orang barat-barat gitulah, orang luar ya kan, ngeliatin gini, ngeliatin itu berdiri tinggi. Nah dari situ pas singkat cerita kan, dia kan gue baca-bacain ya kan, sebisa gue sekali gimana ya kan, pingsan, gue kasih itu juga yang tadi minyak kayu putih, dia bangun tuh, gue kasih minum, jalan lagi. Nah pas gue jalan lagi itu tuh tuk sepatu kuda banyak banget ke atas tuh, tapi nggak ada kudanya, gue cuma lihat tuk sepatu doang. Gue semakin merinding. Gue kalau seandainya sama cowok kan mungkin bisa lari-larian ya bang ya, walaupun gelap tapi pelan-pelan. Ini sama cewek gitu nggak bisa, lama banget. Dari jalan tuh, wah gue pasrah aja kan, udah gimana aja dah, pasrah, yang penting selamat nyampe bawah, mau nyampe jam berapa juga. Dari situ turun ke bawah kan, terus dari situ udah tuh kayak yang orang yang tadi ini ngikutin gue lagi bang, ngikutin gue lagi. Pas dari situ dia ngikutin gue lagi kan, gue turun ke dari pos 4 kan ke pos 3 tuh, Kondang Amis ya. Nah dari Kondang Amis itu, pas sebelum Kondang Amis di pertengahan lah, dia masih ngikutin bang, tapi gue nggak ngeliat mukanya, cuman kayak jejak bayangannya gitu, jejak bayangan gede gitu kan. Gue senterin nggak ada, setiap gue fokus dia terus ada lagi. Itu mungkin halusinasi gue ya, diikutin terus atau gimana ya kan. Nah dari situ gue hirauin terus, gue udah capek banget kan, udah lelah banget pokoknya kalau bahasa kita kan. Jalan lagi. Nah si Mbak ini pas udah nyampe Kondang Amis, ngelihat nenek-nenek, nggak bilang, dia nggak nyangka kalau itu makhluk halus atau makhluk gaib, nggak nyangka, cuman dia ada nenek-nenek tuh ngapain bawa obor, katanya gitu kan. Gue ngeliat juga tuh ngapain tuh bawa obor, kayak pakai sarung batik lah ya kan, sarung batik tapi bawa obor doang, jalan itu ke arah yang kata kayak pos gitu kan, ke arah pos gitu tuh, tempat istirahatan. Dari jalan situ, iya kali lagi ngeburu, gue gituin aja kan, enggak itu ngapain dia arah sono, katanya ke atas, diuber tuh sama dia pelan-pelan sambil pincang, gue juga sambil pincang. Kok nggak ada dek? Ya nggak ada lah, orang di rumah di sini, gue gituin kan. Oh lu bikin takut aja, udahlah hirauin, jalan lagi kan tuh. Alhamdulillah tuh singkat cerita, udah nggak ada apa-apaan tuh bang, sampai Kondang Amis, sampai pos 2 Leweng Datar ya kan, sampai turun lagi. Nah dari situ gue sekitar sekitar jam 11-an nyampe base camp. Udah hampir mau tengah malam ya kan. Dari situ itu tuh warga setempat nyambut bang, nyambut kedatangan gue berdua, karena temen gue ini ngomong waktu awal sebelum pendakian jam 8, sekitar jam setengah 8, jam 8 udah nyampe, tapi jam 11 belum nyampe, baru turun. Itu nyambut, ada orang yang kayak pakai sarung, baju koko, peci, ibu juga banyak deh, anak-anak kecil. Terus pada alhamdulillah ngomong, ada yang ngomong Sunda, ada yang ngomong Jawa Cirebon ya kan. Alhamdulillah ngomong Sunda, gua tembalin juga Sunda kan, karena sama-sama Sunda. Jalan lagi, udah diajak ke base camp tuh ya kan, disediain minum, makan ya kan. Dari situ, ini bener TikTok, bener, ditanya-tanya gitu dah. Cuman berdua doang, iya ketemu pendaki gak? Nggak ada. Iya emang nggak ada sama sekali hari ini gitu, nggak ada pendaki yang masuk ke lewat Linggajati. Iya mang, gue gituin kan. Dari situ udah tuh, nah ada kayak, bukan kakek-kakek sih, dibilang kakek-kakek iya, dibilang bapak-bapak iya, karena belum terlalu tua. Ibaratnya tuh kalau ada 2 orang yang ngomong, abang-abang ini kuncen Linggajati, cuman gue nggak tahu namanya, gue nggak nanya, dia juga nggak nyebutin. Nah terus dia bilang ini, dia kan assalamualaikum tuh, duduk di kayak base camp itu kan luas tuh base campnya ya kan. Dari situ gue duduk dikerubungin tuh ya sekitar 8 sama 9 orang lah, 10 orang sama kuncinya katanya, gue nggak tahu kan. Dari situ dia duduk, dia langsung kayak ngeliatin gue, oh pantes berani gitu, TikTok berdua, emang kenapa? Nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu kan. Gue penasaran ya. Dari itu, nah terus ditanya tuh ada kejadian apa aja, pastinya ada gitu. Terus nggak gue ceritain semua kan, karena udah capek banget. Jadi gue ceritain yang kejadian di kuburan kuda, di Bapak Tere, sama di puncak, terus sama sebelum juga di Leweng Datar. Gue gitu. Nah terus dia nyebutin di situ bang, nyebutin yang gue cuman sebutin doang, dia
nyeritain semuanya. Emang AA-nya ngelihat apa waktu di kuburan kuda? Kan gitu. Oh, saya waktu itu ini nggak tahu benar, nggak tahu enggak ya. Yang saya lihat ya asli saya ngomong begini, nggak dibuat-buat. Yang saya lihat gitu, nggak tahu benar, nggak tahu bukan, kata gue gitu bang. Emang lihat apa aja di kuburan kuda? Saya ngelihat dari kejauhan itu kayak ada orang, tapi bukan pendaki, bukan masyarakat juga, Pak, gitu. Tapi kayak orang-orang luar negeri lah gitu, kayak pakai baju tentara putih-putih, terus sama ada yang naik kuda, bawa kuda juga di situ, kayak banyak peternakan kuda. Terus dia langsung serius, dia bilang gitu kan gue bang nggak tahu ya, iya serius Pak, itu yang saya lihat gitu. Yang saya lihat ya asli saya omongin begini. Kalau menurut sejarah dia bilang gitu, kenapa bisa disebut pos kuburan kuda yang berada di pos 4? Itu dulunya katanya zaman Portugis. Tentara-tentara Portugis itu mau nangkep para wali gitu, katanya mau nangkep para wali yang lagi mau berunding soal agama, mau dipisah-pisahkan tempatnya di mananya buat berdakwah mengislamkan Islam Nusantara. Nah, langsung dijajah lah sama bangsa-bangsa tentara Portugis bawa kuda. Akhirnya kudanya itu nggak kuat, dari bawah sampai pos 4 sampai kuburan kuda itu yang sekarang disebut, jatuh di situ pada meninggal, dikuburnya di situ juga. Bahkan ada yang tentara juga meninggal di situ juga. Itu. Terus apalagi dia cerita cuma segitu doang. Gue bilang, "Oh, gitu ya, Pak." Gue kayak gitu doang. Terus di mana lagi? Di Bapak Tere, Pak. Saya ngalamin di Bapak Tere tuh. Lihat apa? Seorang bapak lagi nyeret anaknya sambil bawa banda gitu, barang, tapi nggak tahu barang apa. Nah, dari situ pas ada suara, ada ngomong, katanya jangan istirahat di sini. Saya digituin, Pak. Kalau teman gue ini bengong aja kan, dia kan nggak tahu kejadian gue ya. Dia bengong tuh, terus bengong, gak dengerin cerita gue, sampai mukanya panik banget gitu, pucet. Dari situ, oh ternyata yang kamu lihat itu emang kenapa disebut tanyakan Bapak Tere gitu, katanya ya kan. Kenapa Pak emangnya? Kata gue kan gitu. Iya dulu zaman tahun berapa gitu gue lupa ya kan, dia ceritanya begitu, tahun sekian lupa deh, ada seorang bapak warga setempat, warga sini Kuningan, bawa anaknya itu, tapi anaknya anak tiri, itu nggak tahu kisahnya anak tirinya bandel atau gimana, dibawalah ke pos ke atas Gunung Ciremai itu yang sekarang disebut Bapak Tere, yang berada di pos 8. Di situ dibawalah, dibunuh di tanjakan itu. Nah, akhirnya disebutlah tanyakan Bapak Tere. Dari situ, oh gitu ya Pak. Oh ternyata setiap pos ada nama-nama dan sejarahnya, gue gituin kan. Nah, terus dari situ dia nanya lagi, terus di mana lagi tuh? Ya saya masih diikutin Pak. Itu kalau diikutin kenapa Pak? Terus dia bilang, kalau apa jangan-jangan diantara kalian berdua ada yang niatnya jelek atau gimana, atau ngomong sembarangan nggak? Wah, kalau buat saya sih enggak Pak, gitu. Tapi nggak tahu buat teman saya kan. Ya dari situ ditanya tuh, saya cuma ngomong doang tuh waktu di Batulingga Pak, katanya. Saya ngomong ke teman saya ini, Dek, pos Batulingga yang pos terkenal di YouTube, katanya, yang pendaki-pendakian katanya banyak misterinya. Gue penasaran nih, emang ada apa sih di pos Batulingga? Cuman gitu doang Pak. Itu namanya bahasa penasaran itu, dan ditambah lagi ada apa sih? Nah itu semakin dia tuh semakin ibaratnya panas lah gitu kan, bahasa kita mah ya kan, semakin wah gitu. Oh gitu ya Pak. Nah ini juga kesurupan Pak, teman saya ini kesurupan. Itu pas setelah lewatin Batulingga seperempatnya sebelum pos 8 Bapak Tere itu. Dan dari situ dia kesurupan. Pas singkat cerita itu dia bangun melototin saya Pak. Gitu. Saya tanya dia diam, saya tanya lagi dia diam. Nah terus pas saya tanya ini, dia katanya ngomong, saya nggak senang sama anak ini, sama perempuan ini, saya nggak senang sama perilakunya, sama ucapannya, sama kelakuannya. Nah terus dari situ saya minta maaf kan Pak, gini. Nah terus dari situ saya bilang, Pak, emang ini siapa? Dia sebut Nyai Lingga. Oh, Nyai Lingga. Iya, emang Nyai Lingga tempatnya di situ. Dulu di pos Batulingga itu
kisah cerita sejarahnya orang-orang terdahulu, orang-orang yang asli sini katanya itu pos Batulingga itu pos tempat betapanya Nyai Lingga. Tapi sebelum Nyai Lingga betapa ada juga seorang wali. Tahu kan wali gitu. Iya tahu Pak, Wali Songo. Iya di situ. Nah dari situ, nah itu kalau kata orang tua zaman dulu, orang-orang warga asli sini itu tempat betapanya Cesare Fidetullus di Cirebon. Nah gue nggak nyebutin dong, gue ngeliat itu enggak kan. Oh gitu ya Pak, Masya Allah ya Pak gitu kan. Nah dari situ ya beliau ketika lagi mau hijrah, lagi mau ini berunding di puncak itu, ibaratnya mau pembagian tempat di sini di di Kudus, wali ini gini untuk mengislamkan senusantara. Nah tertinggallah satu syekh ini, katanya suruh duluan sampai betapa lagi diajak pulang gak mau, sampai meninggal di Batulingga itu. Akhirnya digantikan oleh Nyai Lingga dan ditemani oleh seekor macan kumbang piaraannya. Dari situ gue langsung bilang jadi sejarahnya gitu ya Pak ya. Terus dari situ ya, ada apa lagi yang dialami gitu kan. Gue udah gak mau banyak cerita kan, di segitu aja. Udah Pak, nggak ada lagi. Dari situ kan karena udah capek banget mau istirahat ya kan. Terus dari situ pas gue kan dia udah pulang tuh, gue dikasih minum, dikasih cemilan-cemilan ringan. Dia udah pada pulang, turun ke bawah, pada bawa motor. Cuman di atas banget ya, rumah warga turun ke bawah ke pos itu kan. Gue tinggal berdua sama tukang base campnya tuh. Gue nggak tahu tuh namanya siapa, baik emang orangnya asik. Tidur kan. Nah satu sisi itu lampu mati dan warga pada pakai senter bawa lampu gitu buat ngobrol kayak tadi. Lampu mati tuh, cuma HP udah mati, headlamp juga udah mati, gelap kan. Ini mau balik jam berapa kata gue gitu. Nanti aja jam 1-an istirahat dulu. Dia kerja masuk jam 7, gue juga kerja masuk jam 7 kan. Ngejar waktu. Nah pas singkat cerita udah mau istirahat kan, gue udah keluarin sleeping bag lah kan buat nutupin muka, badan kan. Pas dari situ, pas gue baru mau tutup lagi, tiba-tiba di depan gue ini ada seorang lagi yang di atas tadi, yang kayak orang bule itu Bang. Dari situ sampai gue nyebut kayak gini, emang mau ngapain sampai ngikutin kayak kita berdua ya kan. Ini udah beda tempat, maksudnya saya udah di bawah. Dia nggak ngomong, pokoknya setiap gue tanya nggak pernah ngomong. Terus ya kan dia tuh gue hirauin, dia pas tuh nggak ada kan. Itu gue nggak tahu ngelihat nggak tahu gimana kan Bang ya. Itu udah tuh terakhir gue ngeliat di situ udah. Singkat cerita bangun kan, tadinya bangun jam 1, udah tuh jam 2. Gue bangun jam 2, akhirnya kakinya tiba-tiba di sebelah sininya bengkak Bang. Bengkak. Kayak merah tapi biru gitu. Kayak memar gitu. Ini gimana ini? Gak bisa jalan. Pas ditapakin jatuh. Nah terus dari situ tukang base campnya kayak ngerti gitu kan. Ntar dulu saya ke bawah dulu, panggil ada yang tukang ngobatin gitu kan. Terus dari situ udah tuh singkat cerita datang tuh kayak bapak lagi, tapi bukan bapak yang tadi, beda lagi. Dipegang kakinya, wah ini mah bahasanya tuh gue nggak tahu ya, bahasa sono lah. Kalau bahasa kita kan berarti dicetut apa gimana tuh ya, digituin tuh. Dari itu kayak dibuang gitu kan sama dia tuh ya, diobatin gitu, sembuh tuh, dikasih air tuh sama pokoknya gede banget Bang, kayak orang kena apa gitu. Dari situ ditempelin kayak daun gitu, ramu-ramuan, kempes tuh, malam itu juga kempes. Dari situ singkat cerita udah kan dia bisa jalan. Dari situ prepare gue jalan turun ke bawah, gue balik lagi gue. Dari situ turun ke bawah, udah tuh gue ke base camp ya kan, pamitan ya kan, turun ke bawah. Dari base camp pamitan gue langsung cabut tuh ke Jakarta. Alhamdulillah nggak ada apa-apaan. Nah itu ya teman-teman semua, cerita dari Bang Hamid nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Ciremai Bang ya. Iya, Gunung Ciremai. Melalui jalur Linggarjati, tepatnya sebelum Idul Adha, dan saat itu tektok atau nggak bermalam teman-teman semua, dan itu cuma berdua. Iya.
dan nggak ada pendaki yang lain, kan seperti itu tuh. Memang dalam pendakiannya Bang Hamid tadi menceritakan kalau sepanjang perjalanan dan juga turun tuh banyak banget gangguan tuh Bang ya. Iya, banyak. Mulai dari liung datar gitu kan, yang saat itu sebenarnya udah ngeliat tapi nggak menceritakan ke rekannya itu gitu kan, sampai akhirnya kesurupan yang temennya itu, dan yang kesurupan tuh mengatakan kalau Nyilingga atau Nyilinggi nih. Nyilingga. Ya gue dengar seperti itu sih. Yang gue dengar tuh seperti mungkin itu. Teman-teman semua warga dekat-dekat Gunung Ciremai khusus Linggajati mungkin Nyilingga atau Nyilinggi, silakan komentar aja, karena di sini kita sama-sama belajar tentang akan legenda mengenai mitos dan juga sejarahnya Gunung Ciremai gitu Bang ya. Iya, betul. Nah, terus juga kan saat itu sempat namanya ketemu nih bukan ketemu, yang ngelihat ada kayak badan orang gede sambil nyeret anaknya tuh Bang. Nah, anaknya kelihatan nggak sih Bang? Apakah anak wajahnya Indonesia atau mohon maaf bukannya rasis, warga Belanda atau gimana gitu? Itu kalau buat anaknya, gue nggak ngelihat kayak percis banget itu, enggak. Jadi yang gue lihat itu layaknya nyeret-nyeret aja udah. Dan sebelah kiri kan bawa benda. Iya, bawa benda. Bentukannya benda kayak gimana Bang? Panjang kah atau tumpul kah, gede gitu? Disebut golok ya golok, tapi kan benda nih panjang segini, panjang. Tapi itu nggak warna putih atau bening, enggak, kayak kecoklat-coklatan karatan gitu. Mungkin yang penting ya dia bawa benda lah ya, si sosok ini lah ya. Nah, terus itu kan sempet namanya ketemu di tengah jalan tuh ngelihat kayak ada nenek-nenek, terus ada macan tuh. Iya. Yang ketika turun tuh. Iya. Yang ngalangin jalan kan tuh. Nah, macannya 1 atau 2 Bang? 1. 1. Macan hitam atau gimana? Sepenglihatan Abang nih. Macan hitam. Oh. Yang gua lihat tuh macan hitam lewat. Kayak macan, kalau hitam berarti kumbang gitu ya. Nah, bisa disebut. Oh, kalau totol kan macan tutul gitu kan. Kalau belangnya harimau gitu. Berarti ini hitam tuh macan kumbang. Full gitu ya, full hitam gitu ya. Semua. Oh, dan itu sambil ngapain Bang si nenek-nenek ini Bang? Diem doang kah atau lagi ngapain tuh dia? Diem. Kalau yang gue lihat neneknya diem di sebelah kanan, tapi macannya lewat depan. Lewat depan temen gue itu, cuman kan gue di belakang yang ngeliat gue. Gitu. Oke. Nah, terus juga kan sempat kepisah, sempat pingsan ya Bang. Nah, pingsannya itu dalam artian dia tidur atau kurang makan atau gimana nih Bang? Yang pingsan yang pertama ya, sebelum kesurupan tuh. Oh iya. Yang sempat 10-15 menit tuh. Dia itu memang dari awal pendakian belum makan sama sekali, belum keisi. Makanya pas di Kondang Amis itu dia minta makan, minta minum, break dulu di situ. Nah, berarti saat pendakian tektok itu cuma makan di Kondang Amis? Iya. Oh, turun enggak? Enggak sama sekali, turun enggak sama. Karena kita ngejar waktu juga. Takut kena malam, padahal udah kena malam. Tapi takut bener-bener sama malam juga. Iya, seharusnya bawa makan juga tuh. Makan juga kan biar walaupun kena malam tapi energi kalori masih ada nih gitu kan, daripada di-push malam makin berantakan kan gitu kan. Nah, oke Bang. Ini pengalamannya juga memberikan kita semua akan dengan legenda ya, legenda khususnya Gunung Ciremai, sejarah Gunung Ciremai ataupun mitos-mitos Gunung Ciremai gitu kan. Bahwasanya tadi udah jelaskan yang entah itu kuncen atau tuh entah itu apa itu Bang ya yang Abang, karena dia juga nggak nyebutin namanya kan gitu kan. Tadi udah jelaskan juga di akhir cerita tadi Bang Hamid kalau Batu Lingga, terus kuburan kuda, terus Bapak Tere gitu kan. Berarti kan kalau bisa diambil kesimpulan kalau naik Gunung Ciremai lalu Linggarjati, purpose itu mempunyai artinya masing-masing kan, seperti itu. Iya, betul. Punya sejarahnya masing-masing gitu kan. Leung Datar mungkin yang teman-teman tahu silakan komentar juga. Terus Kondang Amis, kenapa condang, bacanya condang. Kondang Amis apa artinya? Bapak Tere, Pangala, Pengasinan gitu, Sangabona 1, Sangabona 2 gitu kan. Bener. Itu kan silakan aja teman-teman semua yang tahu tentang sejarah dengan nama pos-pos itu, silakan di bawah nih komentar. Oke. Pokoknya itulah yang disampaikan pesan Abang Hamid, pokoknya SOP Bang ya. Iya. Terus adab gitu kan, kearifan lokal, persiapan gitu kan. Terus juga riset tentang gunung yang akan didaki, estimasi jam dari pos bawah puncak sampai turun lagi, sumber mata air gitu kan, tentang habitat gunung, binatang dan lain sebagainya gitu kan. Pokoknya semua itu teman-teman semua wajib kalian riset dulu sebelum kita melakukan kegiatan di alam bebas, karena
ketika kita bepergian ke alam bebas, faktor resiko itu sangat menghantui kita. Namun faktor resiko itu bisa kita hilangkan dengan cara minimalisir resiko tersebut dengan persiapan dan juga kesiapan. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Hamid ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Ciremai ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih abang. Alhamdulillah.